Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betadil Makrab Naminingrum, NIM 1802 1030 1083, yang akan mempresentasikan hasil proposal kualitatif saya yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember saat era pandemi COVID-19. Di sini ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu bab 2 tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu dan landasan teori. Lalu bab 3 berisi metode penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, situasi sosial, desain penelitian, teknik dan alat perolehan data, serta teknik penyajian data. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu sebelumnya pada tahun 2017 perkembangan pariwisata di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Tahun 2017 ini tercatat bahwa indeks daya saing pariwisata Indonesia melesat naik 8 peringkat dari yang semula menduduki peringkat 50, saat ini menduduki peringkat ke-42. Tentunya keberhasilan ini juga didukung dengan adanya beberapa strategi untuk pengembangan destinasi wisata, diantaranya pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, budaya, alam, dan buatan, lalu tata kelola destinasi pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional, pemberdayaan masyarakat, profil dan promosi investasi pariwisata, dan dukungan lintas sektor. Lalu akan tetapi karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini, sektor perekonomian terus mengalami kemerosotan, termasuk pada sektor pariwisata. Menurut UNWTO, yaitu Organisasi Pariwisata Dunia, mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44% selama pandemi. Hal ini dibuktikan dari biasanya kunjungan wisata yang ada di Pantai Watu Ulo dari sebelumnya berjumlah 195.000 orang menjadi 170.000 orang. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah yang pertama, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata Watu Ulo. Lalu yang kedua, bagaimanakah strategi pengembangan wisata Pantai Ulo yang telah dilakukan pada era pandemi COVID-19 saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata Watu Ulo. Lalu untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan wisata Pantai Watu Ulo. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu bagi pembaca diharapkan dapat menambah referensi. Lalu bagi peneliti dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan tentang strategi pengembangan wisata Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember pada era pandemi COVID-19. Pada bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama ada penelitian terdahulu. Pada tahun 2016, Dwi Ekoma Masudi, dia Siti Setiarini dan Gusti Ayu Wulandari melakukan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitiannya yaitu tawaran konsep strategi pengembangan wisata Pantai Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi menjadi penting untuk diterapkan dengan model hubungan pemasaran atau relationship marketing. Lalu pada tahun 2017 ada Yofian Bukarianda Maulana
Mukbin dan Muhammad Amro dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Pantai Watu sebagai upaya revitalisasi destinasi pariwisata di Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya yaitu beberapa strategi yang dianggap paling efektif untuk pengembangan Pantai Watu. Strategi tersebut antara lain intensifikasi promosi Pantai Watu dengan menggunakan unsur sejarah dan budaya, pengadaan fasilitas penunjang infrastruktur Pantai Watu, menggencarkan sosialisasi giat pariwisata kepada masyarakat, menggencarkan sosialisasi tata kelola pariwisata ideal, peningkatan mutu dan kualitas tata kelola dan cara berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, peningkatan standarisasi sarana dan prasarana guna meningkatkan daya saing Pantai Watu. Lalu pada tahun 2019, Nairul Insani, Fauzi Ramadan Aranam, Putri Kusuma Sanjiwani dan Rusli Imanuddin dengan judul penelitian studi kesesuaian dan strategi pengelolaan ekowisata Pantai Unapa, Kabupaten Malang untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 alternatif strategi untuk mengembangkan objek wisata, yaitu pertama, mengoptimalkan seluruh potensi yang ada, melibatkan berbagai pihak untuk melakukan kerjasama, meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur terpadu untuk meningkatkan daya saing dan menarik kunjungan wisatawan, pembangunan kemitraan pariwisata untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pendapatan daerah. Lalu pada tahun 2020, Fitri Safi'i dengan judul penelitian Strategi Pengembangan Desa Wisata Kampung Lekok sebagai ekowisata berkelanjutan di Kabupaten Jember. Hasil analisis menunjukkan strategi yang tepat adalah melakukan pengembangan wisata, menciptakan sebuah atraksi baru, melakukan kerjasama antara pengelola, masyarakat dan pemerintah dalam mengelola dan memelihara terhadap sumber potensi wisata, terutama potensi makro dan burung blekok. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta seperti BNI dan POMI dan dalam mengembangkan wisata yang berkelanjutan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam mengembangkan produk wisata, usaha kerajinan tangan, serta menggelarkan atraksi budaya lokal, yaitu petik. Landasan teori dalam penelitian ini adalah pertama COVID-19 atau coronavirus, yaitu keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus merupakan jenis virus yang baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020, virus ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Lalu yang kedua yaitu pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Pengertian pemasaran di sini adalah yaitu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya terdapat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Lalu di sini ada strategi pengembangan wisata, yaitu pengertian dasar yang harus diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah mengetahui aspek-aspek pengembangan pariwisata dan hubungan internal di antara aspek-aspek tersebut. Suatu kegiatan untuk memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata secara baik dengan cara memelihara dan yang sudah berkembang atau menciptakan yang baru, yaitu disebut pengembangan. Di sini ada faktor penunjang dan penghambat daya tarik wisata. Yang pertama adalah faktor penunjang pengembangan daya tarik wisata.
Faktor penunjang adalah kondisi yang dapat mendorong atau meningkatkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi untuk menjadi tujuan wisata. Jika terdapat suatu kondisi yang bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata. Lalu yang kedua adalah faktor penghambat pengembangan daya tarik wisata. Dalam pengembangan suatu daya tarik wisata tidak terlepas dari kondisi maupun pihak yang dapat menghambat keberlangsungan pengembangan pariwisata yang ada di suatu daerah atau negara. Faktor penghambat adalah hal atau kondisi yang dapat menghambat atau menggagalkan suatu kegiatan usaha atau produksi. Pada bab 3 ya, untuk metode penelitian, yang pertama pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian statistik deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan situasi, kondisi atau keadaan atau variabel yang ada di lapangan secara objektif berdasarkan data-data yang ada. Lalu tempat dan waktu penelitian. Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive area, yaitu tempat penelitian sengaja dipilih atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah di Pantai Watu Ulo di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2021. Yang ketiga adalah situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi apalagi sampel. Pada pendekatan kualitatif, sumber data lebih tepat disebut dengan situasi sosial tertentu yang menjadi subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Situasi sosial dapat terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Tempat penelitian ini adalah saya sebutkan tadi adalah di Pantai Watu Ulo di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember. Dan subjeknya adalah para pengunjung wisata di Pantai Watu Ulo dan pengelola Pantai Watu Ulo itu sendiri, serta aktivitasnya yaitu melakukan pengamatan dan survei kepada para responden. Lalu desain penelitian. Desain penelitian berdasarkan lokasi penelitian dan sumber data dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel adalah non-probability sampling, di mana pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik sampling menggunakan kriteria yang telah dipilih dengan peneliti dengan memilih sampel. Lalu yang kelima yaitu teknik dan alat pengolahan data. Metode pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder guna untuk melakukan pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Di sini menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode angket, metode dokumen, metode observasi, dan metode wawancara. Lalu yang terakhir adalah teknik penyajian data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan teks yang bersifat barang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.